Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat raga, lapang amal, juga bening hati. Benar kata ungkapan bahwa buah akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bahwa kita saat ini sesungguhnya adalah bagian dari kita di masa lalu. Jika dulu kita ditumbuhkan, dibesarkan di lingkungan yang sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan, maka kecenderungannya saat ini kita juga akan bersahabat, bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang juga dekat dengan nilai-nilai keagamaan. Itu pula yang dialami oleh seorang Genta Prakesa. Beliau adalah alumnus Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung dan sempat melanjutkan studi di Domus Academy di Milan, Italia. Saat ini seorang Genta sedang menekuni dunia arsitektur yang notabene kedua orang tuanya juga menekuni dunia yang sama. Namun yang unik dari seorang Genta adalah saat ini Genta mencoba untuk merintis flagship sendiri, merintis bisnis sendiri, yang harapannya Genta bisa lebih memaksimalkan talenta, passion yang dia punya. Di Sinom Talk Series edisi yang ke-12 ini, Genta akan bertutur tentang desain. Genta akan bercerita tentang creative space, sebuah medium yang mempertemukan banyak gagasan, banyak disiplin ilmu, dan juga Genta akan memberikan pesan buat teman-teman yang terutama akan kuliah atau akan studi di bidang desain. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan untuk selalu mendukung cerita-cerita kebaikan dengan memberikan like, comment, share, atau subscribe di channel Al-Fatih Izzi Imani. Semoga bermanfaat. See you next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih teman-teman masih terhubung dengan channel Al-Fatih Izzi Imani. Hari ini Pak Agus ketemu sama sang legenda arsitek. Apa? Legenda dari mana? Genta Prakesa. Halo, assalamualaikum semuanya. Sehat-sehat. Genta, Pak Agus nggak akan kenalin, nanti biar Kak Genta aja yang memperkenalkan diri ke teman-teman ya. Langsung mulai ya Genta ya. Terima kasih Genta. Bagus kenal Genta itu udah lama, bertahun-tahun yang lalu, dan pernah ke rumah juga. Dan sekarang ketemu lagi di sebuah ruang yang ruang yang baru, lebih tepatnya namanya Creative Art Space di Creative Space. Kalau gedungnya Creative Space. Oh, ini Creative tapi Space. studio kantor saya. Oh, studio kantor saya. Oke, berarti langsung tanya Genta biar bagus nggak salah yang jelasin. Genta mungkin Creative Space itu apa? Itu sebenarnya istilah suatu tempat, jadi emang mungkin dia lebih ngekurasi siapa yang datang ke tempatnya ya, karena di situ pengennya suasana kerja lebih jalan mengalir, terus saling kolaborasi, terus ya tercipta ide-ide dari pertemuan antar saya kan tenan 1, ada tenan 2, tenan 3, jadi antar tenan 1, tenan 2 harapannya tuh suatu saat bisa ketemu dan bisa menciptakan satu produk baru gitu. Mungkin creative space tuh begitu tujuan, beda dengan kantor-kantor konvensional emang kerja Workspace sendiri-sendiri aja kan gitu. Iya. Mungkin creative space jadi lebih mirip sama co-working space, itu kan memang dibuat lebih terbuka, komunal, jadi antar satu dengan yang lain lebih aksesibel gitu kan Pak. Jadi komunikasi antar tenan walaupun enggak satu bidang tapi ya bisa ngobrol dan akhirnya bisa kayak seru tuh nah, gitu sih. Iya. Awalnya gimana Genta kepikiran gini ya, kenapa perlu untuk ngadain creative space ini? Yang ngadain kan bukan saya, ini dari bukan gitu. Bukan. Cuman yang tertarik di sini karena ya itu aja, dari dulu kan kantor kita di kantor biasa, maksudnya pindah ke tempat lain bisa ketemu dengan orang dari disiplin lain kan sebenarnya seru juga ya, jadi tahu macam-macam. Dari dulu kan kantor di suatu tempat ya, yang isinya arsitek, interior, jadi ya kita sebatas itu aja gitu lingkungan dan pengetahuan tentang pekerjaan bidang kita kan. Nah, kalau sekarang ketemu yang lain-lain ya jadi tahu banyak sih. Kadang-kadang kalau sholat ngobrol terus emang belum pernah menghasilkan sesuatu sih kita, tapi ya mudah-mudahan suatu saat bisa
cita-cita separuh dari obrolan itu. Oh iya. Ini sudah berapa lama Genta untuk? Saya baru di sini baru sekitar 4 bulan kayaknya deh. 4 bulan. Baru 4 bulan. Dan sejauh ini ketemu dengan orang dari disiplin ilmu yang Iya, kalau di sebelah kan mereka konsultan bisnis, jadi memang bangun bisnis dari nol, dari strategi terus legal sampai eksekusi juga masih ikut terlibat. Terus di bawah ada toko baju, ada toko kopi, jadi ya gitu kita mengalir aja kegiatan ya. Kadang sih juga kalau ada klien datang ke sini ya meetingnya nggak di kantor, di tempat kopi biar enak aja. Oh iya. Terus di depan juga ruang meeting ya siapa aja bisa meeting di depan. Tapi untuk memakainya itu memang orangnya sudah khusus itu berarti ya, tidak bisa orang lain maksudnya. Iya. Setiap hari orangnya itu. Cuman kalau di depan kan lebih umum nih yang tempat meeting itu bisa disewa. Bisa disewa. Jadi kan bisa siapapun. Mungkin creative space mungkin kalau buat Bang sendiri masih mungkin istilah baru ya. Meskipun pernah sebelumnya ada co-working space, tapi mungkin kalau boleh Genta cerita mungkin kalau mungkin di tempat lain ya, mungkin apakah itu di kota lain atau mungkin di negara lain, creative space itu seperti apa? Sebenarnya ini juga sebenarnya istilah yang ya saya bukan ahli sih Pak. Apa ya, karena ada di sini jadi mungkin tahu prakteknya bagaimana gitu. Mungkin awalnya dari co-working di Indonesia tuh mungkin sekitar 2013-14 mulai digarap co-working space, terus 2015 tuh baru mulai banyak yang kerja di situ. Jadi ibaratnya tuh itu lebih efisiensikan ya kantor gitu Pak. Jadi misalnya kita tim kan sekarang bikin usaha juga mudah gitu, banyak itu orang cuma tim berdua gitu, tim bertiga sih cuma berlima di sini nyewa kantor kayak terlalu besar gitu ya. Mereka nyewa co-working space yang bener-bener itu nyewanya meja kan, kita butuh 5 meja gini. Jadi ya bayarnya lebih efisien dan fasilitasnya pun sharing, kayak ruang meetingnya sharing, proyektornya sharing, terus dapur, kulkas segala macem gitu sharing. Nah dari sharing itu mungkin ketemunya antar disiplin saya bilang tadi itu. Jadi kadang-kadang si pengusaha kopi gitu ketemu pengusaha baju, mereka ketemu ngobrol-ngobrol, jadilah apa produk baru yang bisa dipasarin kayak gitu. Creative space dan co-working space. Mungkin kalau creative space lebih ke bidang yang lebih mengarah ke industri kreatif kali ya mungkin ya. Kalau co-working lebih ke apa aja gitu kantornya. Oh iya. Mungkin ya saya juga bukan ini. Iya. Tentang creative space kurang lebih itu ya. Berarti kalau mau mau meeting atau apa di tempat ini masih bisa ada ruangnya sendiri. Ambience-nya juga beda gitu Pak daripada kantor biasa kan lebih. Itu lebih efisiensi itu tadi ya. Efisiensi Nyewa meja itu kan. Kalau saya jatuhnya ruangan, tapi saya beberapa kali juga pernah dapat project co-working kan untuk interior ini. Nah pada awalnya konsep co-working itu kayak di luar negeri bener-bener komunal yang orang bermacam-macam dalam satu meja gede gitu Pak. Tapi kalau di Indonesia ternyata nggak terlalu relevan kayak gitu, mereka lebih suka yang tetap peruangan. Tapi peruangannya pun juga dijatahin, ada ruangan untuk 6, ruangan untuk 2, ruangan untuk berapa gitu. Tapi ya pada saat mereka keluar ruangan, mereka kembang gitu. Tapi yang si meja-meja juga tetap ada. Ini kan pasti kalau di sekat ruangan berarti kan masing-masing fokus sama pekerjaan masing-masing. Gimana caranya nyari celah? Tadi kan misalnya lagi sholat ngobrol gitu, ada kemungkinan nggak sesinya nggak cuma itu, maksudnya memang ada semacam sesi khusus kapan-kapan kita ya ketemu bareng gitu. Ada nggak? Sebenarnya kayak gitu tuh kepikirannya pas lagi proyek Pak. Misalnya saya lagi proyek nih, ada orang mau bikin kopi gitu lah. Mereka nge-hire saya sebagai interior design gitu kan. Saya meeting sama dia ngobrol-ngobrol gimana gini. Kopinya udah ada belum nih berencana. Nah saya kepikiran sebelah gua kan ada konsultan bisnis ya Pak, gua ajak ya kayak gitu sih sebenarnya ketemu-ketemunya kan. Kayak misalnya brandnya udah ada belum, logonya segala macam belum ada nih, di sini kan ada ini. Nah itu jadi kita bisa saling ya ibaratnya kita bisa membuat satu perusahaan gede baru gitu antar tenan. Kayak gitu. Dan bisa juga sebaliknya. Kan tadi kan desain konsultan bisnis. Iya, sama si konsultan bisnisnya ketemu orang mau bikin interior, ada di sebelah tetangga. Sebelah gua ada nih anak interior gitu. Jadi creative space itu mungkin tetangga sebelah, kira-kira sebelah ya kreatif juga. Kreatif juga.
sekarang tentang desain ini, sebelum desain secara umum mungkin bagus mau ngasih pendapat saja. Unik gitu kalau dari sisi awam melihat itu bangunan ini gitu unik. Pertama tadi pas masuk tuh lihat ada pintu itu kan umumnya kan di tengah atau di samping, ini di pojok gitu kan. Jadi ada semacam kesan lega luas gitu. Terus kemudian yang kedua kalau boleh dibilang kayak semacam persinggahan. Jadi kalau dari luar itu kan udaranya panas. Nah, begitu masuk kan rata-rata yang sering kita temui adem langsung AC gitu kan. Transisinya enak ya. Transisi jadi kayak misalnya mungkin di salah satu waralaba itu kan biasanya memang ada itu panas tapi kemudian ada ruang tapi itu terbuka gitu. Nah, ini tertutup tapi nggak AC gitu. Tapi baru nanti AC gitu kayak ada semacam tangga gitu. Iya. Mungkin pendapat kita seperti apa? Itu ya sebenarnya bagus, itu kan kayak misalnya yang kita habis olahraga nggak boleh langsung ke tempat dingin itu kan, harus ke tempat yang netral dulu baru ke ruang ganti yang adem gitu. Ya sebenarnya di bawah mungkin aplikasi gitu juga biar nggak terlalu jomplang ya, dari ruang transisi dulu. Kan sebenarnya gue ada tempat kedai juga kan, kedai kopi ya, ada toko baju ya. Berarti memang desain juga memperhatikan nggak cuma indah gitu, tapi memang ada fungsi. Betul. Saya juga sebenarnya ke tempat ini gara-gara ngeliat gedung ya. Bagus, terus arsiteknya saya tahu kan, arsitek yang lagi hits banget lah, dia lagi emang kerjanya oke. Iya. Nah, orang tiga dia, lumayan kerja di sini, dan kebetulan dulu emang kalau nggak salah pernah, kayaknya bukan dia, tapi pernah ketemu juga sama dia. Iya. Cuman lumayan, siapa tahu ntar bisa kerja bareng atau apa gitu. Iya. Warnanya juga kalem kan, nggak macam-macam, adem, modern aja gitu. Iya. Industrial. Terus tentang desain mungkin dulu kan Genta sempat kuliah nih di Bandung. Cerita desain tuh dari disiplin ilmu seperti apa sih? Kalau bagus awal sih cuma desain ya udah gedung selesai, atau mungkin bangunan. Desain itu sebenarnya memahami desain yang paling gampang itu seperti apa? Kalau saya kan dulu interior desain Pak, dari kuliahnya, cuman di tahun pertamanya itu desain secara malah bukan desain dan seni rupa, malah secara umum. Jadi saya benar-benar belajar semuanya desain dan seni rupa itu. Jadi nah perbedaannya itu kalau desain sebenarnya ya bukan ngegambar sih Pak, desain itu adalah sebuah rancangan. Jadi bagaimana kita menanggapi melihat suatu masalah, kita cari solusinya dan bagaimana kita menerapkan solusinya sehingga masalah itu bisa tersolve oleh desain yang kita tawarkan kayak gitu. Sedangkan kalau seni itu dia lebih ke apa ya, ekspresi diri gitu loh Pak, ingin mengkritik atau pengen menunjukkan sesuatu. Tapi ya kadang-kadang berdasarkan masalah juga ada, tapi bukan untuk nge-solve, tapi untuk misalnya muak nih gue mau korupsi, terus bikin karya tentang korupsi kayak gitu kan, tapi ya mau ditanggapin mau gimana serah, ada yang ngerti ada yang enggak, bentuknya juga abstrak kan Pak kadang-kadang gitu loh. Bedanya itu kalau seni lebih ke ekspresi, sedangkan kalau desain lebih ke problem solving gitu, berdasarkan suatu masalah. Problem solving. Berarti kalau desain mungkin kalau yang ideal barangkali ya kombinasi desain sama seni itu bagus ya. Jadi problem solvingnya ada, sisi humani. Harganya juga bagus tuh. Seni kan biasanya emang harganya nggak ketebak kan. Iya, itu tentang seni juga mungkin dari sudut pandang kita. Ini mungkin nggak berhubungan langsung kan. Ada sebuah lukisan gitu kan, harganya sampai sekian, mungkin puluhan, mungkin ratusan juta. Itu kan apakah itu murni seni ataukah murni seni ya? Murni seni. Nggak, problem solvingnya mungkin ya bisa dibilang mungkin lebih ke yang memenuhi ke selera. Kalau dari sudut pandang kolektor ya mungkin ya biar rumahnya bagus gitu kan. Sedangkan kalau kita nggak ngerti kan, ya apaan sih kayak gini 1 miliar gitu kan. Sebenarnya kalau ngeliat dari modalnya kan berapa gitu Pak, tapi dilihat dari yang nggak bisa lihat dari dia, kita lihat dari idenya, ekspresinya, terus bagaimana dia bisa mempresentasikan si seninya tuh juga luar biasa kalau kita ngerti sih. Makanya harganya mahal banget. Kalau tadi ada istilah kurasi itu sebenarnya seperti apa tuh? Kurasi itu menyaring sebenarnya kurasi itu. Jadi ya biar sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Kalau kayak seni tadi kan ada namanya kurator tuh, misalnya tiap pameran itu ada kurator ya. Jadi
Saya juga kurang tahu tahapannya gimana sih, tapi ya kurator itu mereka menyaring atau mencari mungkin seniman-seniman yang cocok untuk ditaruh di pameran tersebut gitu. Atau kadang-kadang orang yang udah bilioner gitu punya kurator juga buat rumahnya, Pak, ini kira-kira karya mana yang cocok. Dan biasanya orang kayak gitu udah nggak ngomongin karya juga, seni mana siapa juga penting gitu. Iya. Karena tuh obrolan antar mereka sih udah, ini menurut saya udah lumayan penting. Rumahnya ada apa, terus ini udah next level lagi. Iya. Terus kalau ini apa Genta mungkin kalau ngomongin desain dan tadi problem solving gitu kan. Sekarang kan mungkin kalau di kondisi saat ini ya, orang tadi kan kecenderungannya orang sekarang kerja di rumah gitu kan. Karena situasi pandemi orang tidak lagi punya harus keluar rumah. Salah satu problem solvingnya tadi ada co-working space. Nah, temuin creative space. Nah, kira-kira kalau dari Genta sendiri ada nggak yang masih perlu, belum ada nih, dan bisa jadi nanti sebaiknya ada, itu kira-kira apa? Cari peluang untuk problem solving. Orang kan jadi sekarang kerja di rumah semua, jadi biar gimana mereka bisa lebih maksimal lagi, bisa ya mungkin lebih produktif lagi. Sekarang tuh malahan banyak kayak ini, Pak, rumah-rumah yang settingannya benar-benar kantor. Jadi misalnya lantai satunya itu kantor, lantai duanya buat dia tinggal. Sekarang trennya seperti itu atau sebenarnya nggak juga, dulu kan udah ada Soho tuh, small office, home office, tapi dia bentuknya kayak apartemen kan. Jadi di bawahnya kantor, di atasnya rumah tempat dia tinggal gitu. Nah kalau sekarang saya juga lagi banyak riset tentang klaster-klaster rumah-rumah kecil gitu. Nah, mereka kan rata gitu, jadi bentukannya udah nggak kayak rumah biasa lagi. Jadi ada satu area yang benar-benar bisa jadi ruang makan atau dapur atau kantor, terus benar-benar living space dia terpisah sendiri dari area si kantornya itu gitu. Sebenarnya kalau melihat ya umumnya ya, dari yang pernah bagus baca itu beberapa arsitek itu memang mereka sebenarnya nggak cuma arsitek, pada akhirnya orang yang memang sudah punya rumah sendiri, punya istilahnya Pak, rumahnya itu memang sudah desain memang untuk ruangan tertentu, ada ruang ibadah, ada ruang kerja, sebenarnya itu sudah ada kan, sebenarnya sudah ada. Memang sekarang ada yang lebih kelihatan. Iya, gara-gara pandemi ini orang-orang kerja di rumah. Terus ya tadi yang Pak Agus bilang si co-working problem solver, sebenarnya kalau buat pandemi sih nggak juga, Pak, karena kan masih keluar rumah tuh dan tempatnya ketutup gitu, masih nggak aman. Malah orang lebih ketimbang kerja di kafe yang terbuka gitu yang jadi masih bisa kerja tapi open air kan, masih aman. Kalau masih aman, masih lebih aman gitu daripada ruang tertutup buat terus sekarang. Yang lebih aman lagi ya biasanya mereka nge-transform rumahnya dari rumah biasa jadi rumah yang ada studionya kayak gitu. Atau malah ada ini Pak, sekarang orang tuh jualan-jualan, saya juga pernah sempet ngolah sih. Jadi bentuknya kayak kontainer gitu. Ya itu isinya studio, bisa buat kerja, bisa buat podcast, bisa buat apa. Jadi benar-benar ukuran berapa ya, 6x3 atau berapa macam-macam. Jadi tinggal taruh aja di taman, taruh di garasi, taruh di mana. Jadi kayak gitu, benar-benar kotak terpisah dari rumah gitu. Itu bisa listrik. Iya. Udah. Iya. Tapi itu di Indo belum terlalu ini sih, Pak. Cuman saya udah sempat cari-cari, udah ada yang ini, cuman masih belum umum. Gitu. Nah, pas banget ini kan Genta kan dulu juga pernah sekolah di Milan itu. Apa sih Milan yang Pak Agus tahu itu kan identik sama Inter Milan. Milan. Ya pasti kota fashion juga, kota desain. Yang kita ya mungkin apa namanya, terutama dari sisi desain untuk kota Italia atau mungkin Milan, itu seperti apa sih arsitek terutama di sana? Kalau saya di sana sebenarnya belajarnya bisnis design. Itu bagaimana kita merancang sebuah bisnis lewat kalau pikir seorang desainer kayak gitu. Namanya design thinking disebutnya. Ya sekarang sejak siapa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim jadi itu si design thinking lagi sering disebut-sebut tuh Pak, jadi udah mulai kedengaran di orang-orang. Tadi masih di lingkungan kita aja tuh kurang menyebar. Jadi gitu bagaimana kita merancang sebuah sistem atau sebuah usaha ataupun itu bisnis melalui pemikiran kreatif seorang desainer. Jadi
tidak sekonvensional bagaimana bisnis yang ada sebelumnya gitu. Kayak contohnya misalnya Gojek sama Grab gitu. Itu kan dia perusahaan, mungkin ya perusahaan transportasi besar banget, tapi dia nggak punya aset kendaraan kan Pak. Iya. Beda sama Bluebird, sebut merek nggak? Itu sama si taksi itu yang asetnya banyak banget, tapi giliran harus maintenance biayanya gede banget kan Pak. Sedangkan kalau kayak Gojek, Grab gitu kan dia kendaraan punyanya drivernya kan, jadi ya biaya maintenance itu tanggung jawab si driver, sedangkan untuk pendapatan itu driver bagi hasil dari sistemnya gitu. Iya. Itulah bisnis design seperti itu, merancang yang jauh lebih efisien daripada yang seharusnya, tapi tetap memberi benefit yang lebih untuk kedua pihak gitu. Kalau mungkin istilahnya Pak Reno Kasali ekonomi berbagi gitu. Ya, sharing ekonomi betul. Sharing ekonomi. Berarti yang unik di sini berarti sekarang mindset, jadi tidak lagi melihat desainer itu cuma seorang desainer yang sekedar merancang gambar. Ternyata desainer juga punya potensi, punya peluang lebih untuk dia juga kok bisa berbisnis gitu. Atau mungkin bisa ini nggak cuma bisnis, nanti ada hal lain juga yang pastinya ada apa namanya dua pola pikir dalam satu. Nah mungkin yang kenapa kemudian ya tidak bermaksud untuk menyanjung Menteri Pendidikan, tapi uniknya juga di situ, dia mungkin seorang menteri tapi pendekatannya mungkin bukan dia praktisi juga kan. Praktisi juga, jadi ada berarti dua senjata dalam satu. Itu yang mungkin yang bisa jadi bisa menjadi nanti perubahan besar dari situ. Bukan zonanya cuma satu. Sebenarnya gara-gara perkembangan ini juga sih Pak, teknologi. Kan sekarang IT makin ini kan kenceng banget, informasi teknologi, terus perusahaan teknologi juga makin banyak. Nah dari situ juga kami desainer juga semakin berkembang sih untuk mengikuti bagaimana tren bisnis itu berjalan. Itu kan sekarang bisnis IT benar-benar lagi naik kan Pak, orang. Kalau ngerti saham juga, saham-saham sekarang lagi pada lari ke, katanya pada lari ke perusahaan IT semua. Nah makanya dari si bisnis IT itu si desainer pun juga ilmunya atau praktisnya makin bertambah juga, yang tadinya ya desain produk, desain interior, desain apalagi sih di komunikasi visual, desain grafis, ya akhirnya menjadi ada desain-desain yang berbau digital itu. Kayak dulu yang paling dekat mungkin desain grafis ya, dulu udah mulai desain website. Kalau sekarang kan udah lebih spesifik lagi ke user interface designer sama user experience designer. Itu juga udah beda lagi kan sama yang sebelumnya. Terus ya kayak saya juga belajar bisnis design, ada juga sistem design, terus strategic design, itu udah beda lagi gitu. User interface tuh yang kemarin sempat ngobrol siapa ya, entah dengan Genta langsung atau dengan siapa. Jadi coba kalau ketika kita buka online store misalnya katakan Shopee atau apa, langsung experience-nya langsung dapat gitu. Itu sekarang lagi ke situ. Untuk user experience berarti kira-kira ini dari sisi, kalau itu kan sisi digital ya. Nah kalau konteksnya Genta sendiri yang kalau Pak Agus lihat kan lebih ke secara fisik langsung kelihatannya kayak creative space. Sebenarnya ketika kita bisa ini ada klien yang datang ke Genta untuk entah nanti konsultasi atau mungkin akan membangun sebuah apartemen atau mungkin rumah, kira-kira seperti apa experience itu bisa masuk secara fisik, bisa langsung dirasakan. Kira-kira seperti apa? Sebenarnya itu saya ngegali experience dia itu pas lagi meeting. Jadi saya juga kadang-kadang suka baca-baca tentang bagaimana cara kita riset user experience itu. Jadi kalau bertanya itu jangan suka yang mana gitu, jangan Pak Agus suka Instagram atau Facebook, jangan kayak gitu, tapi seberapa suka Instagram Pak Agus gitu, seberapa suka Facebook Pak Agus gitu. Nah sama saya kalau dalam interior juga gitu, Bapak kalau kursi kira-kira seberapa ini kayak, jadi
keukur ininya. Ya, intensitasnya. Nah, kalau nonton TV kira-kira jadi ya keukur lah dia arahnya kemana, jadi bukan Iya, A B A B A B A B gitu, jadi lebih ke arah mana, jadi kita kegiatan dia sehari-hari pun terukurnya lewat pertanyaan-pertanyaan saya tadi kayak gitu. Iya. Kalau yang paling simpel ya kayak IKEA gitu Pak, jadi kan dia bikin toko kayak apa namanya, showroom gitu kan. Iya. Jadi bener-bener orang buat ngerasain ininya kan, Iya. seberapa nyaman di ruangannya gitu, bukan lu suka ruangan yang mana, sukanya kayak apa, bukan kayak gitu. Iya. Nah, sekarang kalau sekarang kan lagi bukan marak, maksudnya kayak tadi toko IKEA, kemudian sekarang terutama mall-mall itu kan kayak sekarang kan Pondok Indah kan jadi 3 nih. Ya. Nah itu itu kan seperti, kalau mungkin apakah ada kemiripan sama McDonald itu kan waralaba, dia bukan jualan burger tapi jualan lokasi gitu, dia lokasi, properti sebenarnya dia. Properti. Dan dapet desainnya juga bagus. Maksudnya memang fungsional buat mereka yang suka makan di situ. Nah kira-kira mungkin komentar saja Genta tentang PIM yang sekarang 3 itu seperti apa? Lokasi dia kan bagus, desain juga. Ya, saya bukan ahlinya sih, tapi menurut saya itu sesimpel ngikutin behavior orang kita aja yang benar-benar suka ke mall gitu. Jadi dia bikin sebanyak-banyak aja, mau macet kayak apa bodo amat, yang penting mallnya penuh. Iya. Satu sisi memang memudahkan ya. Iya betul, memudahkan juga. Berarti Uniqlo aja ada berapa? Uniqlo ada 2 Pak dalam satu PIM, udah berlebihan banget kan. Toko yang sama ada banyak nih. Iya. Nah sekarang mungkin agak mungkin sedikit meluas. Kalau tadi kan lebih ke desain, dan sekarang kan tadi misalnya bolehlah kita bikin bangunan atau apa di sebuah tempat, atau mungkin di satu tempat dengan banyak bangunan, tapi sejauh mana fungsi itu juga masih mempertimbangkan sisi lingkungan gitu. Kira-kira menurut Genta sebuah desain itu yang tidak hanya bagus secara fisik, tidak hanya berfungsi untuk penggunanya, tapi juga desain yang juga ramah lingkungan itu yang seperti apa menurut Genta? Itu kembali ke efisiensi kita dalam merancang sebuah bangunan sebenarnya. Bagaimana sebenarnya aspeknya banyak sih Pak kalau efisiensi. Pertama mungkin dari tata udara, jadi bagaimana si ventilasi tersebut benar-benar bisa sesuai lokasinya, sehingga aliran udara segala macam bisa bikin ruangan itu adem, sehingga seminimal mungkin si orangnya pakai AC gitu kan. Terus kayak lampu juga bagaimana jendela-jendela dibuat seefisien mungkin dan seefektif mungkin posisinya, supaya pencahayaannya bisa optimal buat segala macam kegiatannya kayak gitu. Terus makin banyak sih sekarang juga udah ada beberapa perusahaan, sebutannya apa ya, jadi dia kayak pompa tapi untuk mendaur ulang air hujan gitu. Terus untuk dipakai lagi di rumahnya, itu kan juga sebenarnya efisiensi cara menggunakan kan Pak, air tanah kita berkurang karena menggunakan air hujan. Tapi kalau dari pengalaman jualannya masih susah juga tuh Pak, karena rata-rata masih hijau orang tuh. Kayak gitu kan. Iya, masih geli gitu. Stigmanya bekas gitu. Iya, bekas. Terus ya, sistem-sistem kayak gitu juga banyak, kayak hujan terus daur ulang sampah segala macam, jadi pila-pila sampah. Sama apa lagi ya? Kayaknya ya, setahu saya sih sebatas itu Pak untuk ramah lingkungan. Berarti bentuknya juga memang sesuai, kemudian berfungsi, sama mungkin kelangsungan ya. Iya, berkepanjangan segala macam. Sustainability. Ya, sustainability. Apalagi ya tentang desainnya. Mungkin kalau misalnya orang lagi pengen bangun rumah nih kan Pak, yang perlu dipertimbangkan apa sih? Yang pertama apa ya? Sebenarnya antara tujuan dan bagus penatannya misalnya. Iya, penatannya bagus. Sebenarnya masalah tujuan kan jangka panjang banget rumah ya. Iya. Masalah tujuan dan masalah finansial sebenarnya gitu. Bikin rumah buat apa sebenarnya? Kalau masih bisa bareng-bareng sama keluarga, tapi kan kembali ke masing-masing sebenarnya. Iya. Ya sama keluarga aja bikin rumah mahal banget dan repot ininya, maintenance-nya kok. Gitu. Tapi kalau memang sudah perlu, ya udah, dan finansialnya ya disiapkan.
tujuan sama finansial. Tapi kalau secara konstruksi sendiri ada nggak perbedaan ketika kita bikin rumah di katakanlah perbukitan sama mungkin di daerah urban kayak gitu? Pasti beda. Kalau urban pasti jauh lebih murah, Pak. Dari sisi harga. Dari sisi harga kan terkait macam-macam kan, struktur terus material bla bla bla. Kalau perbukitan sih saya rasa dari tanahnya aja mesti kita olah dulu kan, bagaimana biar nggak longsor, biar nggak apa itu sebelum bikin rumah, belum rumahnya. Kadang kalau misalnya kalian di perbukitan, kadang kalau pas lihat timeline Instagram tuh kadang ada rumah yang benar-benar futuristik gitu dia. Kayak yang di luar, nah mungkin saat ini buat bagus di luar nalar gitu, sangat yang rumahnya Iron Man itu, Pak. Mungkin jadi laut iya, jadi dia bangunnya menonjol ke depan. Iya. Itu dari sudut pandang kita seperti apa rumah-rumah seperti itu? Ya keren lah, itu kan modern futuristik gitu ya. Itu bisa dan fungsional. Bisa lah, fungsional. Tapi biasanya kayak gitu udah rumah rekreasi sih, Pak. Ya nggak tahu juga ya. Saya mentalnya belum sampai ke sana, jadi bingung juga. Mungkin kalau buat orang-orang yang udah sampai sana ya rumah rekreasi dia buat weekend, buat apa. Soalnya kan interiornya sepi-sepi banget kan, Pak. Iya. Sofanya di mana jauh-jauh gitu. Iya. Kayaknya kalau buat keseharian kayak kalau buat orang kayak saya nggak fungsional gitu. Lebih ke villa gitu kalau kita sih. Resort. Genta mungkin boleh nggak ada semacam ada nggak pasti ada yang beda ketika Genta diminta untuk merancang sebuah hotel sama apartemen sama rumah, apakah ada step yang sama ataukah ada step yang berbeda, seperti apa? Pada awalnya sama, kita awalnya kan pasti dapat brief dari klien ini. Terus yang beda bagaimana kita mengolah desainnya. Karena kan kalau rumah itu benar-benar based on kebutuhan dia dan keseharian dia kan. Jadi untuk mengolah datanya lebih mudah itu nanya ke kliennya. Sedangkan kalau hotel ada beberapa hotel yang ya, kayak hotel, kantor, terus toko itu kan lebih ke publik, Pak. Sebenarnya usernya ganti-ganti kan. Nah itu sebenarnya lebih susah karena harus ya kadang-kadang melakukan riset juga kita untuk bagaimana supaya sesuai dengan harapan si klien. Kadang kan klien kalau mau yang apa ya, kadang-kadang terlalu general gitu, masih proyeksi maunya gini, tapi sedangkan dari dianya belum terlalu tajam juga nih si visi misinya, jadi kita belum nangkep. Nah di situ kita tetap lakuin riset bagaimana apa yang kita rancang tetap sesuai dengan apa yang nantinya dia mau goal gitu. Ini pertanyaan terakhir ya, Genta kan pasti sibuk orangnya. Jadi kalau kita mau ngerawat rumah dari sudut pandang seorang desainer, arsitek, kira-kira saran Genta seperti apa? Saran saya apa ya? Punya barang nggak usah banyak-banyak, Pak. Gak usah banyak-banyak punya barang ternyata. Punya barang Kenapa Genta? Ya Jakarta aja kalau udah kepenuhan mobil penuh kan. Iya. Kepenuhan penuh. Rumah kebanyakan barang juga penuh, aja jelas. Simpel aja. Jadi jangan banyak barang, fungsional, sesuai aja. Ada lagi yang kedua kan? Yang kedua itu sebenarnya dari barang yang kita pakai nggak terlalu banyak, pasti rumah kelihatan rapi. Nah untuk bersihnya jadi lebih gampang gitu. Maintenance itu biasanya rumah 5 tahun itu baru mulai ngecat, baru mulai apa. Iya. Jadi memiliki barang seperlunya saja, nggak usah banyak-banyak. Kebutuhan seperlunya, jangan macam-macam. Iya, mungkin nggak keurus malah makin jelek. Iya kan, makin berantakan. Kayak tadi di bawah payung juga cuma beberapa gitu kan, langsung terspot di situ. Genta pesan buat teman-teman yang mungkin pengen belajar desain barangkali, atau mungkin ingin bangun rumah, atau mungkin apa ya? Ya mungkin secara umum boleh Genta kira-kira apa? Buat ini yang nonton siapa, Pak? Banyak nonton kan? Banyak. Apa? Ada desainer, ada pebisnis, ada filmmaker. Pesannya beda-beda. Jadi yang mana nih, Pak? Bingung. Yang mana aja intinya apa namanya? Ya desainer berarti bikin rumah ya. Kalau ingin mungkin untuk mahasiswa desain yang mau kuliah di desain nih. Kuliah di desain. Iya. Kampusnya kalau rekomendasi. Kalau yang nonton filmmaker kayak banyak yang lebih pintar daripada saya, Pak. Nanti dikira ngaco saya, jangan buat teman-teman ini ya, aja yang mau kuliah desain ya. Iya, yang mau kuliah desain. Kalau mau kuliah desain
patengin dulu aja kemauannya apa, terus banyak cari tahu desain itu seperti apa, terus kegiatannya apa aja, dan setelah bekerja pun juga cari tahu bidang pekerjaannya seperti apa, tugasnya seperti apa, terus ya banyak cari tahu tentang dunia aja. Sama satu hal, buat kuliah desain tuh mahal. Kalau kuliah desain beli kertas, beli cat, segala macem mahal. Kalau desain itu termahal kedua setelah dokter. Oh gitu. Iya mahal, apalagi arsitek sama mahalnya. Jadi harus siap mental, bikin kita tugas. Kalau anak-anak desain produk bikin ini kan, kalau bikin produk beneran, duit sendiri, ada yang bikin sepeda, bikin apa segala macam. Oh iya. Mahal juga. Ya waktu itu ada apa? Kalau anak-anak dulu Bagus punya teman STM, bukan desain. STM tuh waktu SMA anak STM tuh teknik bikin gambar, ya? teknik, bikin gambar kan mungkin berhubungan juga dengan desainnya. Itu ternyata juga dihargai mahal gitu kan. Mahal mungkin karena skillnya juga, gambar bisa setipis itu garisnya ya, dan akurat seperti itu. Baik, itu saja teman-teman. Kita hari ini bersyukur banget bisa ketemu Genta, dapat wawasan baru tentang desain. Terima kasih juga Pak Agus sudah ngajak, bermanfaat. Senang bisa berbagi. Ini kita hari ini pakai boya yang baru punya jarang dipakai kalau misalnya. Jarang dipakai. Terima kasih, sampai ketemu lagi. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Masih di videonya Pak Agus, saya disuruh Pak Agus buat ngejelasin usaha yang lagi saya jalanin, dan kebetulan saya garap dari awal juga. Ini dia, jadi usaha saya namanya GRAD, GRRAD. Itu dibangun oleh saya dan 2 partner. Jadi GRRAD juga sebenarnya nama singkatan Genta, Reza, sama Dias. Kita otak-atik jadi GRAD. Ini logonya ini nih. Bisa di zoom ya, ini GRAD. Ya mirror Pak. Balik. Nah jadi websitenya seperti ini. Kita adalah perusahaan di bidang furniture dan interior design. Kita ngerjain furniture yang sudah jadi, ya, maksudnya ngejual furniture yang sudah jadi koleksi kita. Terus ada juga custom furniture based on permintaan dan kebutuhan klien. Sama kalau mau full sekalian bisa interior design. Tapi untuk ngebangun itu oleh entity yang terpisah. Tapi kita punya partner-partner untuk menjaga kualitas, menjaga koordinasi supaya hasilnya bisa tetap bagus sesuai apa yang kita diskusikan antara GRAD dan klien gitu. Nah kalau perusahaannya sendiri, kalau dari websitenya, nah ini di paling atas ada project-project yang pernah udah kita kerjain. Beberapa project, terus koleksi juga. Nah terus kalau ke bawah lagi ada highlight koleksi-koleksi kita, udah langsung ada harganya karena emang basically kita jualan gitu. Nah terus berikutnya ini tentang produk tentang servis interior kita kasih nama Build with GRAD. Jadi ngebangun rumah bersama GRAD itu. Terus ada beberapa sub apa sih Pak namanya, sub kategori di sini. Ada case studies, yaitu yang berdasarkan hal-hal yang kita riset terus kita lempar ke market. Kemudian ada GRAD X, ini beberapa hasil kolaborasi GRAD dengan bisa itu orang, bisa itu kegiatan dan lain-lain, kita taruh di sini. Terus Build with GRAD biasa, ini yang service interior. Nah kalau si Build with GRAD ini pertama kita taruh competitive advantage, atau kenapa kita memilih GRAD untuk menjadi partner dalam membangun rumah kalian atau rumah pertama kalian gitu. Nah pertama kita sangat-sangat approachable, yaitu kita mudah dijangkau. Kok ngeblank saya. Mudah dijangkau. Jadi kita bikin seintuitif mungkin, jadi desainer seperti temannya klien kayak gitu. Terus simple, bagaimana project manajemennya kita bikin sesimpel mungkin, setransparan mungkin, sehingga apa yang kita kerjakan bisa mudah diketahui oleh klien, dan klien pun bisa mengerti dengan jelas apa yang sedang kita kerjakan. Karena rata-rata atau market kita ini adalah orang-orang yang baru memulai pembangunan rumah pertamanya, atau
ini entry level buat mereka masuk ke dunia perrenovasian atau dunia interior gitu. Tapi nggak juga sih, yang sudah lama juga banyak. Terus personal, jadi kita benar-benar mungkin ini salah satu yang saya senang dari sini karena foundernya pun masih sangat-sangat terjun ke dalam projectnya sampai bawah-bawah. Jadi bagaimana kita nge-maintain itu ibaratnya ini project yang benar-benar kita sayang, jadi kita pengen hasilnya pun bagus seperti apa yang kita mau, bukan sekedar nyari uang aja gitu. Jadi benar-benar kita rawat sesuai apa yang kita harapkan, jadi hasil akhirnya pun tetap maksimal, nggak sekedar ini proyek ntar selesai yang penting dapat untung gitu. Kita nggak seperti itu, jadi makanya kita lebih personal dan yang itu affordable. Jadi dibandingkan dengan ya sebenarnya affordable ini relatif juga murah apa enggak ya, tapi apa yang kita tawarkan itu sangat-sangat sesuai dengan apa yang akan didapatkan. Jadi value for money-nya sangat-sangat seimbang lah, jadi keuntungannya seperti itu. Nah, terus kalau service sendiri ada interior design sama custom furniture. Kalau interior design itu dia benar-benar satu ruangan penuh atau satu ruang penuh kita garap. Sedangkan kalau custom furniture dia lebih ke satu furniture sendiri, misalnya meja kerja ataupun kabinet TV dan lain-lain. Itu pun pricingnya atau harganya akan berbeda gitu. Nah, terus kalau mau kerja sama kita tinggal isi kolom di sini namanya bla 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 bla, terus scope pekerjaannya apa, terus klik deh kontak us, nanti akan dihubungi oleh Grad seperti itu. Terus kalau Grad X itu adalah beberapa kolaborasi kita yang pernah kita lakukan sama pihak-pihak. Nah, pertama itu kita pernah kolaborasi sama ini ya, Pandora Theater. Jadi dia itu sekelompok teatrik, apa sih Pak nama itunya, teatrik yang orang-orangnya ya? Ya itulah sekelompok orang-orang yang menjalankan teater. Jadi mereka yang ngebangun teater sekaligus pemain-pemainnya. Nah, di sini kita nge-support furniture-nya untuk jadi set apa namanya? Set panggung. Nah, karena tetap berusaha mencari benefit untuk kedua pihak, kita kan ngasih furniture buat estetika panggungnya kan. Nah, yang kita dapat adalah bagaimana dia bisa ngiklanin furniture kita tanpa hard sell juga, jadi nggak mengganggu skrip dia supaya norak gitu loh, kayak terlalu ngiklan ya pasti gerak kok numpang ini. Jadi yang mereka manis juga sih bikin skripnya, ada satu scene dimana mereka bermimpi punya rumah gitu. Jadi kayak tiap kursi kita atau tiap apa itu kayak disorot, misalnya kalau punya kursi kayak gini bagus nih, jadi tapi tanpa sebut merek, tanpa sebut apa, kayak gitu-gitu. Terus kita pernah juga bikin booth, ini dia YouTuber culture streetwear. Nah, kita bikin booth untuk brandnya dia di acara bazar gitu. Di sini kita numpang nama, tapi untuk pembangunan boothnya dibagi dua gitu, kolaborasinya seperti itu. Dan desain booth ini benar-benar merepresentasikan bagaimana orang tersebut. Jadi dia itu orang yang benar-benar monokrom, terus orang yang simple, dan gayanya pun nggak macam-macam. Jadi boothnya pun kita bikin warnanya cuma hitam putih, terus bentuknya cuma kotak-kotak doang tanpa banyak ornamen. Malah nggak ada ornamen, cuman garis-garis doang. Jadi benar-benar simple, mencerminkan bagaimana orang dan brandnya seperti itu. Terus yang terakhir case studies. Nah, ini kebetulan kayak belum pernah deh. Ya, ini belum pernah, tapi case studies ini adalah bagaimana kita mencoba membuat suatu produk berdasarkan hal-hal yang sudah terjadi atau keseharian orang. Misalnya kita berencana pengen bikin template studio apartemen atau bikin template-nya kitchen set, itu berdasarkan bagaimana keseharian orang ada di dalam apartemen ataupun aktivitas orang dalam memasak. Jadi template kita ini memudahkan orang tersebut saat melakukan proses desain atau renovasi. Jadi dari template ini tinggal lebih menyesuaikan sedikit lagi ke
kegiatan-kegiatan dia, karena pada dasarnya si desain yang udah kita bikin ini udah dari riset yang keseharian mereka kayak gitu. Jadi personal touches tinggal sedikit lagi deh untuk jadi ini tuh, karena dasarnya sudah hampir jadi 80% gitu. Terus udah begitu perusahaan saya kira-kira. Apalagi Pak? Udah sekian selesai. ya. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga terinspirasi ataupun menarik ya apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum.